Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Marifatul dengan NIM STI 202403896. Di sini saya akan membuat database toko kelontong. Pertama, membuka XMPP lalu aktifkan XMPP-nya. Setelah diaktifkan, kita membuka aplikasi Heidi SQL. Lalu kita membuat tabel, yaitu dengan create database dan nama tokonya itu toko kelontong. Dan jika sudah selesai, maka dikasih tanda titik koma di belakangnya. Jika sudah diberi titik koma di belakangnya, maka kita run. Setelah di run, maka kita refresh. Setelah di refresh, hasilnya akan muncul di bawah. Setelah itu, saya membuat query baru dengan membuat tabel yang bernama tabel barang. Yang mana tabel ini nanti akan menyimpan semua barang-barang dalam tabel tersebut. Lalu kata kuncinya yaitu ID barang. Dan di sini saya membuat tabel dengan cara codingan, bukan pakai cara yang manual. Dan jangan lupa untuk ID barangnya kita tambahkan primary key, biar kolom tersebut tahu identitasnya sebagai tabel, dan juga tambahkan auto improvement biar ID menambah secara otomatis dari 1 sampai seterusnya. Dan di sini saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu. Di dalam codingan tersebut, masukkan nama barang, kode barang, stok barang, dan tanggal update. Setelah itu nanti kita run, hasilnya bakalan muncul apa enggak di data tabel tersebut. Kalau misal codingannya error, itu enggak akan muncul. Tapi kalau misalkan codingannya itu benar, nanti akan muncul ke dalam tabel tersebut. Di sini saya akan selesaikan dulu, baru nanti akan kita lihat hasilnya. Sebelum kita run, pastikan jika codingannya semuanya sudah diakhiri dengan kurung dan titik koma biar codingannya bisa terbaca. Nah, dan di sini setelah di run jadi dan saya refresh codingannya, itu muncul tabelnya ya. Tabel barang, nah itu tabel barang, dan di sini saya akan lanjut membuat tabel kedua, yaitu tabel yang bernama tabel pegawai. Tabel pegawai ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai seperti NIK dan nama pegawai. Dan di sini saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu.
Nah, jika sudah selesai semua, maka tinggal di run. Tapi di sini error karena saya kekurangan titik koma. Jadi, jika ditambahin titik koma, maka hasilnya tabel tersebut akan muncul. Lalu langkah ketiga, kita membuat query baru untuk membuat tabel transaksi. Cara membuat tabel transaksi itu sama seperti membuat tabel 1 dan tabel 2. Di sini tabel transaksi itu berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan yang terhubung dengan tabel barang dan pegawai menggunakan tabel. Di sini saya akan menuliskan codingannya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya menggunakan kata kunci primary key untuk menemukan ID barangnya. Dan setelah semuanya codingannya selesai, kita klik run lagi. Kalau codingannya error, berarti nggak muncul. Kalau misal codingannya error, berarti bakalan muncul tabel transaksi. Nah, setelah ini kita coba untuk run dulu ya.
Nah, habis itu kita run. Setelah run berhasil, lalu kita refresh lagi ya, dan bakalan muncul data transaksi. Di sini langkah selanjutnya saya akan membuat query baru yang berfungsi untuk menginput data, dan saya menginput data ke masing-masing tabel menggunakan perintah insert, dan masing-masing tabel ini saya isi 5 data sesuai dengan kebutuhan yang ada di toko kelontong, dan di sini saya memasukkan datanya dengan menggunakan kata kunci insert into tabel barang, kode barang, nama barang, dan stock values. Dan di sini saya menamai barang satu, yaitu ada beras 5 kilo dan stoknya ada 50 barang. Yang kedua ada minyak goreng 2 liter, stoknya ada 30 barang. Ketiga ada gula pasir 1 kilo dan stoknya ada 40. Dan barang keempat ada telur ayam 1 kilo, stoknya ada 25. Dan barang kelima ada terigu segitiga 1 kilo, yaitu stoknya ada 60. Kita tulis codingannya dulu ya.
Jika sudah selesai, langsung aja kita run dan hasilnya akan muncul di tabel barang. Sudah muncul semua nih. Jika sudah muncul semua, selanjutnya saya membuat query baru dengan membuat tabel pegawai yang berupa NIM dan nama pegawai. Dan di sini saya masukkan namanya yaitu Budi Santoso dengan NIM 330101. Yang kedua ada Siti Aminah dengan NIK 330102. Yang ketiga ada Agus Prianto dengan NIK 330103. Yang keempat ada Dwi Lestari dengan NIK 33014 dan yang terakhir ada Rahmat Hidayat yang memiliki nick yang tidak jauh berbeda sama yang lainnya, yaitu adalah 330105. Dan di sini seperti biasa, saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu ya, agar tidak ada kesalahan tulis maupun titik koma. Setelah di-run, maka datanya akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu membuat insert into tabel transaksi yang dimana ada ID barang, ID pegawai, dan quantity. Di sini fungsinya untuk mengisi data transaksi. Data transaksi ini saya isi dengan 112, ada 221, 333, dan ada 415 dan yang terakhir ada 542.
Dan di sini seperti biasa saya bakalan menyelesaikan codingan terlebih dahulu. Nah, setelah jadi jangan lupa di-run ya, agar kodenya ini tersimpan. Jika kodenya sudah tersimpan, sekarang kita membuat query baru lagi dengan tujuan untuk menampilkan semua data, dan di sini saya menggunakan kata kunci select dan from tabel barang, ada juga select dan from tabel pegawai, dan juga yang terakhir ada select from tabel transaksi, yang dimana fungsinya untuk menampilkan seluruh data dari dalam tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Dan itu nanti bakalan kelihatan semuanya. Kita tulis kodenya dulu ya. Nah, udah selesai nih. Kita coba run ya. Bakalan kelihatan semua apa enggak? Kan sudah kelihatan semua. Dan langkah selanjutnya yaitu saya membuat update stok barang, yaitu berfungsi untuk mengupdate. Mengupdate data terbaru dari stok barang tersebut. Dan kata kuncinya menggunakan update tabel barang, set stok barang yaitu 20 where, dan ID barang sama dengan 1. Kita tulis lagi kodenya dulu ya.
Nah, jika sudah selesai penulisannya, mari kita run. Dan nanti kita akan lihat hasilnya di tabel barang ke data, dan di situ bakalan terupdate sendiri. Dan langkah selanjutnya, saya membuat query baru lagi dengan tujuan update nama pegawai. Contohnya yaitu tadi nama Budi Santoso. Saya update menjadi Budi Santisi, dan di sini saya menggunakan kata kunci update tabel pegawai, set nama pegawai yaitu Budi Santoso, where ID-nya yaitu ID 2. Nah, ini kodenya sudah selesai, tinggal di run. Kita coba lihat di data. Nah, tuh muncul Budi Santoso dan terupdate ya. Langkah selanjutnya, kita buat query baru lagi dengan tujuan untuk menghapus data transaksi. Di sini saya menggunakan kata kunci delete from tabel transaksi where ID transaksi yaitu ada 5. Kita tulis dulu ya kodenya. Nah, kodenya udah selesai nih. Mari kita lihat hasil runnya. Coba kita lihat hasilnya setelah di run. Kita lihatnya dari data transaksi ya. Setelah di run akan kelihatan semuanya. Nah, ini hasil runnya ya. Sudah kelihatan semuanya kan? Kita buat query baru lagi untuk delete pegawai baru. Yang di delete itu pegawai yang nomor 5. Kita tulis kodenya dulu. Nah, setelah selesai kita run. Dan kita lihat pada datanya, maka ID pegawai dengan nomor 5 akan hilang. Lalu kita membuat query baru, dan di sini saya akan menampilkan select seperti biasa, kayak select ID transaksi, itu menampilkan ID transaksi, dan ada B kode barang yaitu untuk menampilkan kode barang. Terus ada B nama barang yaitu untuk menampilkan nama barang. Ada juga P nama pegawai yaitu untuk menampilkan nama pegawai. Dan T quantity yaitu untuk menampilkan jumlah pembelian. Dan yang terakhir ada T
tanggal TRX ini ada buat tanggal transaksinya. Nah, di sini kita tulis kodenya dulu ya. Pada kode kali ini, saya menggunakan left join agar semua datanya bisa dilihat. Oke, lanjut tulis kodenya ya. Nah, ini langkah terakhir penulisan kodenya ya. Mari kita coba run ya. Kalau misalkan berhasil, berarti ya balik lagi. Ini bisa menampilkan seluruh codingannya. Yuk dicoba. Dan ya, berhasil ya. Ini langkah terakhir ya. Sekarang kita membuat trigger otomatis stok. Fungsinya, misal kalau stoknya sudah habis, itu bakalan terisi otomatis dengan sendiri ya teman-teman. Nah, seperti biasa nih, kita menggunakan codingan dengan kata kunci. Dan di sini kata kuncinya itu delimiter ya teman-teman. Selain delimiter, nanti juga ada create, trigger, update stok otomatis, dan ada before insert on table transaksi. Dan di sini nanti codingannya untuk mengecek kecukupan stok terus ada jika cukup kurangi stok dan jika kurang batalkan transaksi. Kita lanjut nulis kodenya dulu ya.
Duh, teman-teman, ini kodenya panjang banget ya. Sabar ya, kita tunggu sampai selesai dulu ya. Akhirnya tinggal sedikit lagi selesai ini kodenya. Nah, teman-teman jika sudah tertulis semua codingannya jangan lupa di-run ya teman-teman. Nah, jika sudah di-run, maka codingan tersebut akan tersimpan sendiri dan update barang stok otomatis bakalan berjalan. Cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.